Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Prinsip dan Praktik Ilmu Ekonomi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan pembicara dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Nur Anissa. Ada juga Erni Anggraini, Nur Hayati, Nurdia Almira, Nur Fausya, Sri Dharma, dan Putra Andika Dwitama. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan berikut ini. Baik, kita masuk dalam pembahasan pengertian prinsip dan praktik ilmu ekonomi. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita harus tahu apa sih itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya alam yang sangat terbatas. Nah, setelah kita tahu apa itu ilmu ekonomi, kita beralih pada prinsip ilmu ekonomi. Prinsip ilmu ekonomi adalah suatu usaha untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan melakukan pengorbanan seminim mungkin. Ada juga yang mengatakan bahwa prinsip ilmu ekonomi sebagai suatu usaha untuk mendapatkan kepuasan atas kebutuhan tertentu dengan melakukan pengorbanan sekecil mungkin. Nah, itulah tadi pengertian prinsip ilmu ekonomi. Selanjutnya kita beralih pada praktik ilmu ekonomi. Praktik ilmu ekonomi atau tindakan ilmu ekonomi merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan yang paling menguntungkan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pengertian prinsip dan praktik ilmu ekonomi. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Tujuan prinsip ekonomi. Tujuan utama dari prinsip ekonomi yaitu agar manusia dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara yang efektif dan efisien. Selain itu, ada beberapa tujuan prinsip ekonomi tersebut, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya pemborosan dalam hal konsumsi. Kedua, meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian akibat kesalahan tertentu. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, agar dapat menggunakan modal dan kemampuan yang dimiliki secara maksimal. Tujuan praktikum ilmu ekonomi. 1. Upaya bisa memilih atau menentukan benda atau jasa seperti apa yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. 2. Untuk dapat membedakan kualitas barang atau jasa yang hendak digunakan. Yang ketiga, agar dapat memprioritaskan kebutuhan hidupnya. Dan yang keempat, supaya kamu dapat mempertimbangkan untung dan rugi terhadap pilihan yang hendak kamu buat. Ciri-ciri prinsip dan praktik ilmu ekonomi. Nah, ciri-ciri prinsip ekonomi. Yang pertama, selalu bertindak hemat dalam segala hal. Seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi selalu menghindari pemborosan dan membeli barang-barang yang memang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua yaitu bertindak ekonomis, yaitu dengan memperhitungkan untung rugi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Melakukan suatu kegiatan ekonomi dengan perencanaan yang matang dan melalui perhitungan yang cermat. Bertindak ekonomis menjadikan seseorang mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya serta menghindarkan diri dari kebiasaan boros atau foya-foya. Yang selanjutnya yaitu bertindak rasional dengan memprioritaskan kebutuhan yang penting atau terlebih dahulu. Dalam melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi selalu menggunakan akal sehat, bukan berdasarkan emosi atau hawa nafsu. Selanjutnya yaitu membuat perencanaan yang baik mengenai pengeluaran untuk kebutuhan memenuhi segala kebutuhan yang ada. Nah, dengan membuat urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya dari yang tidak mendesak sampai yang paling mendesak. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu memiliki prinsip bahwa
pengeluaran biaya harus disesuaikan dengan atau pendapatan. Nah, menggunakan prinsip cost and benefit, yaitu selalu memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan diterima dari suatu tindakan atau kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Ciri-ciri praktik ekonomi. Yang pertama, mempertimbangkan untung rugi. Nah, di balik resiko berinvestasi terdapat potensi keuntungan yang dapat kita nikmati dan di masa mendatang. Semakin besar resikonya, semakin besar potensi manfaat atau keuntungan yang didapat atau dihasilkan. Begitupun sebaliknya, resiko yang rendah cenderung memiliki potensi keuntungan yang rendah pula. Walaupun resiko tidak dapat kita hindari, namun kita dapat minimalkannya dengan perencanaan dan pemahaman yang memadai. Yang kedua yaitu dilakukan sesuai kebutuhan. Nah, manusia sebagai makhluk hidup pasti akan memiliki berbagai kebutuhan yang sebagai penunjang hidup. Hal tersebut sering kita kenal, yakni manusia memiliki kebutuhan pangan, sandan, dan papan. Nah, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk memenuhi kepuasan kebutuhan hidup dengan capaian suatu kemakmuran hidup. Pada dasarnya, kehidupan merujuk bagaimana upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa bertahan hidup. Nah, yang selanjutnya yaitu memilih alternatif yang paling menguntungkan. Nah, pengambilan keputusan memilih dan menetapkan suatu alternatif yang dianggap paling menguntungkan dari beberapa alternatif yang dihadapi atau pengambilan keputusan. Nah, ada 3 prinsip ekonomi. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi konsumen. Nah, konsumen adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu prinsip ekonomi produsen. Nah, produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk di dalamnya. Nah, pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang berperan dalam penyediaan barang atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, yang ketiga yaitu prinsip ekonomi distributor. Nah, distributor adalah orang atau kelompok yang menyalurkan sebuah produk ke konsumen akhir. Nah, yang selanjutnya yaitu didorong oleh motif ekonomi. Nah, tindakan ekonomi harus didorong oleh motif ekonomi dan didasari oleh prinsip ekonomi. Nah, motif adalah alasan seseorang untuk melakukan sesuatu atau dorongan dalam diri manusia untuk berbuat atau bertindak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Fausia dengan NIM 2009003500029. Dalam hal ini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya dengan menggunakan biaya produksi dan biaya tetap. Contoh penerapannya yaitu membuka tempat usaha di tempat yang strategis. Yang kedua yaitu prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah proses menyalurkan barang dan jasa dari produsen menuju ke konsumen. Contoh penerapannya yaitu menyalurkan barang dengan tepat waktu kepada konsumen. Yang ketiga yaitu prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi adalah upaya untuk memperoleh kepuasan sebanyak-banyaknya dari barang dan jasa. Contoh penerapannya yaitu dengan membeli barang yang berkualitas. Selanjutnya yaitu
prinsip-prinsip ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan 10 prinsip ekonomi. Yang pertama yaitu semua orang menghadapi trade-off. Kita harus memahami dulu apa itu trade-off. Pada saat kita menginginkan sesuatu, maka harus ada sesuatu yang kita korbankan. Maksudnya, jika kita menginginkan sesuatu barang yang berkualitas, maka harus ada sesuatu yang kita korbankan seperti uang, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu mengorbankan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini, apabila kita menginginkan barang atau jasa, maka kita harus mengorbankan suatu biaya untuk menghargai suatu barang dan jasa yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga yaitu berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional akan membuat seseorang memahami keuntungan dan juga kerugian dari setiap kesempatan yang mereka pilih. Yang keempat yaitu tanggap terhadap insentif. Pada umumnya, manusia akan lebih aktif ketika mendapatkan keuntungan tambahan dari hal-hal yang mereka kerjakan. Kelima yaitu perdagangan menguntungkan semua pihak. Dalam hal ini, pembeli diuntungkan karena mendapatkan suatu barang yang mereka inginkan dan penjual diuntungkan karena barang mereka dibeli oleh konsumen dan mereka mendapatkan keuntungan. Yang keenam adalah pasar merupakan sarang terbaik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar merupakan tempat terjadinya jual beli dan juga tempat bertemunya produsen dan konsumen. Dalam hal ini, produsen berhak untuk memilih siapa yang akan mereka pekerjakan dan barang apa yang akan mereka perjualbelikan, dan juga konsumen berhak untuk bekerja di perusahaan mana dan barang apa yang akan mereka beli. Yang ketujuh yaitu pemerintah dapat meningkatkan faktor produksi. Intervensi pemerintah dapat membantu penjual untuk memaksimalkan penghasilan mereka dengan menambah barang maupun stok dagang. Yang kedelapan yaitu standar hidup negara bergantung pada kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa. Tingkat pertumbuhan produktivitas suatu negara akan menentukan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata. Yang kesembilan yaitu inflasi akan terjadi apabila pemerintah mencetak banyak uang. Banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat akan membuat nilai uang menjadi merosot dan akibatnya akan terjadi inflasi di suatu negara. Ke-10 dan yang terakhir yaitu masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan juga pengangguran. Tarik ulur antara inflasi dan juga pengangguran terjadi sementara, namun hal ini dapat terjadi dalam jangka waktu bertahun-tahun. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Praktik atau tindakan ekonomi terdiri atas dua aspek. Yang pertama, praktik ekonomi rasional, yaitu setiap usaha manusia dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan, dan kenyataannya demikian. Misalnya, menentukan jenis produksi yang tepat agar semua hasil produksi dapat terjual secara maksimal, menekan biaya produksi secara rasional tanpa mengurangi kualitas produk, menggunakan tenaga kerja terampil, pemakaian bahan baku dan penolong secara efisien, menentukan sistem distribusi yang tepat serta melakukan promosi. Kemudian yang kedua yaitu praktik ekonomi irasional, yaitu setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan, namun kenyataannya tidak demikian. Misalnya, menetapkan harga tinggi terhadap suatu produk, memperhitungkan kualitas barang, biaya produksi, dan daya beli masyarakat terhadap produk tersebut, justru mengalami kegagalan di pasaran dan mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Pelaku yang terlibat di dalam praktik ilmu ekonomi. Ada 4 pelaku yang terlibat di dalam praktik ilmu ekonomi. Yang pertama adalah perorangan. Di dalam praktik atau tindakan ekonomi yang melibatkan perorangan, pada umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena sebagai makhluk ekonomi dan juga tidak bisa meninggalkan dirinya sebagai makhluk sosial. Pelaku yang kedua yaitu lembaga masyarakat. Praktik atau tindakan ekonomi juga bisa melibatkan masyarakat. Siapa saja yang termasuk di dalamnya? Jadi, pihak yang terlibat di dalam lembaga masyarakat yaitu lembaga atau organisasi masyarakat, seperti perkumpulan, yayasan, karang taruna, dan lain sebagainya. Mereka juga berhak melakukan praktik atau tindakan ekonomi di dalam proses kerjanya. Pelaku yang ketiga yaitu pemerintah.
Pemerintah juga bisa turut ambil andil di dalam praktik atau tindakan ekonomi ini, yang tak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan negaranya. Pelaku yang terakhir yaitu antar negara. Praktik atau tindakan ekonomi antar negara biasanya melibatkan antar dua negara atau lebih dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masing-masing warga negaranya. Contoh praktik atau tindakan yang efektif dan tidak efektif. Praktik efektif. Yang pertama, memproduksi barang dengan permintaan pasar. Yang kedua, memproduksi barang dengan harga yang terjangkau pembeli. Yang ketiga, menggunakan bahan baku yang sesuai untuk memproduksi barang. Yang keempat, menempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya. Yang kelima, memilih media iklan sesuai dengan daerah pemasarannya. Praktik tidak efektif. Yang pertama, hanya memproduksi barang yang disukai oleh pemilik perusahaan. Yang kedua, barang yang diproduksi bermutu tinggi dengan harga yang tinggi sehingga masyarakat tidak mampu membeli. Yang ketiga, memproduksi barang menggunakan bahan baku yang harganya murah tanpa melihat kualitas. Yang keempat, memilih media iklan tanpa mempertimbangkan daerah pemasaran. Contoh praktik efisien dan tidak efisien. Praktik efisien. Praktik atau tindakan efisien. Yang pertama, memproduksi barang dan jasa dengan bahan baku yang murah dan tenaga kerja yang murah serta dengan menggunakan peralatan dan teknologi yang murah. Yang kedua, mematikan listrik pada siang hari jika tidak diperlukan. Yang ketiga, membeli barang dan jasa dalam jumlah yang besar agar dapat memperoleh potongan harga. Yang keempat, membeli barang dan jasa dengan membandingkan harga antara penjual satu dengan lainnya agar dapat mendapatkan harga barang paling murah. Yang kelima, memproduksi barang dengan jumlah banyak agar diperoleh barang dengan biaya produksi per unit lebih murah. Praktik atau tindakan tidak efisien. Yang pertama, membeli barang dan jasa tanpa menawar. Yang kedua, memproduksi barang dan jasa secara tradisional. Yang ketiga, memproduksi barang dalam jumlah kecil dengan peralatan yang sederhana. Yang keempat, menyalakan listrik siang hari walau tidak diperlukan. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok 1 dengan materi prinsip dan praktik ilmu ekonomi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.